Bosan karena menjadi pengangguran, seorang pria membantai orang-orang di seluruh kota, dan menyiapkan strategi epik agar tidak terjebak dengan hukum. Dia menyalakan dan mengemudikan sebuah mobil van dengan menggunakan nirkabel, dan tanpa ragu-ragu menabrakkannya ke gedung departemen kepolisian. Kemudian dia meledakkan van tersebut dan melumpuhkan kantor polisi, sehingga dia dapat melakukan rencana selanjutnya tanpa masalah. Dia kemudian mulai berjalan di sekitar jalan, dan tanpa henti menembaki setiap orang secara acak. Sebelum kejadian ini, Bill Williamson adalah seorang pria pengangguran yang frustrasi, yang tinggal bersama orang tuanya. Dan untuk mengekspresikan kemarahannya, dia selalu memukuli karung tinju dan membayangkan jika itu adalah manusia. Di sisi lain, saat di luar kamarnya dan menghadap orang tuanya, dia tampak tenang secara emosional dan terikat dengan mereka. Orang tua Bill adalah orang yang sangat peduli dengan Bill, tetapi mereka juga ingin dia mandiri dan memiliki tujuan, sehingga dia bisa sukses dalam hidup. Itulah mengapa mereka meminta Bill untuk mempersiapkan diri untuk pindah ke tempat tinggalnya sendiri. Tapi Bill hanya mencibir mereka dan dengan tenang mengatakan, jika butuh waktu untuk menabung setelah pasca pendidikan. Sebagai tanggapan, mereka bahkan menawarkan bantuan keuangan sebagai dukungan, tapi dia tidak menerima dan tampak merasa nyaman dimanapun dia berada. Ketika perdebatan semakin sengit, Nyonya Williamson mengakhirinya dengan mengadakan pertemuan keluarga lagi untuk sore nanti. Bill kemudian pergi ke kedai kopi dan memesan double espresso dengan busa ekstra. Barista memenuhi pesanannya dengan cepat, tetapi Bill merasa tidak sesuai dengan yang dipesannya dan ingin uangnya kembali. Namun, si penjual hanya tertawa kecil, dan mengatakan kepadanya itu adalah kopi yang enak, dan dia tidak mau mengembalikan uang Bill. Hal ini menyebabkan Bill keluar dari sana setelah memberikan tatapan penuh arti. Dalam adegan berikutnya, Bill terlihat sedang memperbaiki mobil van, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang mekanik paruh waktu yang bekerja di bengkel. Pada saat yang sama, bosnya muncul entah dari mana, mengatakan bahwa dia tidak boleh menyia-nyiakan waktunya pada van bodoh itu, dan dia lebih baik segera memperbaiki mobil lain. Di luar keinginannya, dia memberhentikan memperbaiki mobil van itu, setelah dia menaruh tas di dalamnya. Tak lama kemudian di tempat parkir, Bill bertemu satu-satunya temannya yang bernama Evan. Evan adalah seorang filsuf sayap kiri, yang menentang norma-norma sosial dan juga masalah-masalah kenegaraan. Evan menyerahkan 2 kotak misterius kepada Bill, sambil menyebutkan bahwa ayahnya baru-baru ini skeptis terhadap paket-paket itu. Mereka kemudian pergi ke warung KFC untuk makan. Sesampainya di sana, Evan berusaha untuk menggoda si wanita di meja kasir, tapi sepertinya tidak berhasil. Beberapa detik kemudian, saat dia mencoba meletakkan pesanan mereka di atas meja, dia tidak sengaja menumpahkan makanan pada mereka. Evan marah dengan kejadian tersebut dan ingin uangnya kembali, tetapi dia menolak dan mengatakan dia bisa mengulang pesanan mereka. Sementara itu, Bill mencoba menenangkan temannya, yang membuat mereka memulai diskusi serius tentang masalah dunia. Evan percaya bahwa karena populasi dunia meningkat dengan sangat cepat, kita tidak membutuhkan mereka yang merusak lingkungan. Dia juga menyebutkan efek dari kelebihan populasi pada bumi, termasuk polusi udara dan lubang ozon. Evan berulang kali menyatakan bahwa dunia membutuhkan perubahan, namun dia tidak memiliki cara yang dapat diterima. Bill kemudian menanggapi temanya dengan menyampaikan beberapa pertanyaan. Perubahan seperti apa? Siapa yang akan melakukannya? Dan apa yang akan dia lakukan secara pribadi? Di akhir kalimat, Bill menegaskan kepada temannya bahwa dia hanya bicara tanpa tindakan. Bill kemudian pulang ke rumah, di mana orang tuanya telah menunggunya untuk mendiskusikan relokasinya. Bill minta maaf dan ingin menunda diskusi untuk keesokan paginya, karena ia memiliki hal yang harus dikerjakan dan berita yang sangat menarik untuk mereka. Mereka sebenarnya mau tidak mau menerima, dan menjadi penasaran tentang berita tersebut. Di kamarnya, Bill mencoba merakit sebuah baju besi Kevlar, dari kotak misterius yang telah ia kirimkan ke rumah Evan selama beberapa waktu. Beberapa saat kemudian, saat dia sedang merangkai kabel, Evan berbicara dalam video, mengulangi kekhawatirannya tentang dunia secara online virtual. Evan sekali lagi menjelaskan bahwa yang kita butuhkan adalah perubahan, dan dunia membutuhkan seseorang yang berdiri dan percaya pada tindakan. Reaksi Bill terhadap semua ini hanyalah tertawa kecil. Dia mengulangi ucapan Evan kata demi kata, seperti dia telah mendengar banyak sejak hubungan mereka dimulai.
Beberapa detik kemudian, dia mencetak sejumlah besar uang palsu dan mulai berolahraga. Keesokan paginya, Bill memberitahu orang tuanya bahwa dia ingin lebih aktif mulai hari ini. Jadi, dia mengambil cuti dan akan mengisi beberapa aplikasi perguruan tinggi untuk jurusan teknik. Dia juga meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya, dan meyakinkan mereka bahwa dia sekarang memiliki tujuan dalam hidupnya. Tuan dan Nyonya Williamson sangat senang mendengar ini, dan mereka dengan senang hati pergi bekerja setelah memuji keputusan bijak Bill. Segera setelah mereka pergi, rencana yang sebenarnya pun dimulai. Dia memasuki kamarnya dan mengeluarkan senjata rakitan yang mencakup pistol, senapan mesin ringan, parang, dan bahkan detonator bom nirkabel. Dia mengisi senjata-senjata itu dan mengenakan pakaian yang dibuatnya sendiri, sebuah baju anti peluru dengan helm balistik dan topeng paintball, yang membuatnya terlihat seperti anggota tim SWAT. Saat dia melakukan pose aneh di depan cermin, kita bisa melihat video rekamannya, di mana dia berbicara tentang teori survival of the fittest. Dia percaya teori tersebut berlaku untuk manusia juga. Bill bosan dengan orang-orang yang hanya peduli tentang diri mereka sendiri, dan dia juga khawatir tentang kurangnya sumber daya. Menurutnya, masyarakat akan mengalami krisis. Dan sebagai solusi, dia dengan tenang menawarkan rencana untuk membunuh semua orang yang menyedot sumber daya, dan menghapuskan keberadaan mereka yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian, dia mengganti mobilnya dengan mobil yang tidak memiliki plat nomor. Dia berjalan ke tengah kota, ke tempat van rusak yang dia perbaiki sebelumnya. Dia menyalakan dan mengemudikan mobil van tersebut dengan menggunakan nirkabel, dan tanpa ragu-ragu menabrakkannya ke gedung departemen kepolisian. Kemudian dia meledakkan van tersebut dan melumpuhkan kantor polisi, sehingga dia dapat melakukan rencana selanjutnya tanpa masalah. Dia kemudian mulai berjalan di sekitar jalan, dan tanpa henti menembaki setiap orang secara acak. Dia melihat orang-orang ketakutan setengah mati, dan mereka mulai berteriak dan melarikan diri. Sementara semuanya berjalan sesuai dengan rencana Bill, dua petugas patroli tiba dan mencoba menghentikan dia, tapi peluru mereka tidak bisa menembus baju besi anti peluru Bill, dan mereka segera terbunuh karena kehabisan amunisi. Meskipun banyak mayat bergelimpangan di tanah, Bill tidak menghentikan pembantaian. Dia secara khusus pergi ke tempat-tempat yang berhubungan dengan makanan, untuk meneror orang-orang di sana. Dia juga bertemu dengan barista yang sebelumnya berdebat dengannya, dan mempermalukannya dengan memesan kopi yang sama, lalu kemudian membunuhnya. Setelah itu, dia singgah di sebuah spa untuk beristirahat dan mengambil air. Tempat itu dipenuhi oleh para wanita yang mulai panik. Bill bersenang-senang sambil melihat mereka ketakutan, lalu dia meninggalkan tempat itu tanpa membunuh siapapun. Setelah semua orang puas bahwa mereka aman, dia kembali dan secara brutal membantai mereka. Bill membunuh mereka karena para wanita di spa telah melihat mukanya, dan telah mengetahui identitasnya. Kemudian, Bill berjalan ke ruang bingo yang penuh sesak dengan orang-orang tua yang bahkan tidak menyadarinya. Saat ia merasa lapar, ia meminta sandwich terbaik yang mereka miliki, tapi seperti biasa, dia tidak terlihat senang dengan itu. Tanpa diduga, dia memutuskan untuk membiarkan para pemain bingo hidup, karena bahkan tanpa dia membunuhnya, mereka akan segera mati karena tua. Tak lama kemudian, dia memasuki sebuah bank untuk memulai perampokan. Dia dengan mudah mengambil alih bank, seperti seorang perampok bank profesional. Tapi tiba-tiba, salah satu karyawan menerjang Bill, berupaya untuk melumpuhkannya. Marah dengan kejadian tersebut, dia memulai pertumpahan darah di sana, dengan menembaki orang-orang yang ketakutan dan menggorok leher karyawan. Kemudian dia mendekati manajer bank, dan memerintahkannya untuk membuka brankas. Setelah beberapa kali mencoba mengulur waktu, manajer bank akhirnya menyerahkan semua uangnya. Saat Bill mengetahui jika ia dipermainkan, dia mulai kehilangan kendali dan menembak manajer itu dengan brutal. Di depan bank, dia melakukan pertunjukan dengan membakar uang palsu yang telah ia cetak sebelumnya. Hal ini untuk mengirim pesan bahwa uang tidak berguna, dan menyebabkan semua masalah di dunia. Pada adegan selanjutnya, saat dia menuju ke target berikutnya, dia menerima telepon dari ibunya. Bill mengaku bahwa dia tidak meninggalkan rumah, dia berpura-pura tidak menyadari kejadian mengerikan yang sebenarnya dia sebabkan. Meskipun saat itu dia sedang mengendarai sebuah mobil, namun ibunya tidak menyadarinya dan dengan cemas menyuruhnya untuk tetap di dalam. Kemudian dia bergegas ke warung KFC dan langsung menembak gadis yang bertengkar dengan Evan.
Tepat setelah itu, Evan memanggilnya dan memarahi dia karena terlambat. Bill meminta Evan untuk menunggu sampai dia tiba di sana. Rupanya mereka telah merencanakan untuk bermain paintball di sebuah hutan di luar kota. Dalam perjalanan menuju hutan, dia mengetahui bahwa unit polisi yang dipimpin oleh sheriff bernama Melvoy Melehoy kembali ke kota setelah menerima laporan dari radionya. Oleh karena itu, dia pergi ke tanda selamat datang di kota, menanam bom besar di belakangnya, dan menunggu sampai unit itu muncul. Lelah menunggu, Evan menelepon Bill lagi dan memberitahunya bahwa dia akan pergi. Tapi Bill bersikeras bahwa Evan harus tetap tinggal dan menunggunya, karena dia akan segera menyusul. Untuk mendorongnya agar tetap menunggu, Bill memancing emosinya dengan berbicara secara ambigu, mengatakan kepadanya, "Aku akan membunuhmu anjing kelempong." Saat itu, sheriff dan rekan-rekannya mengendarai dua mobil menuju pintu masuk kota. Begitu mereka sampai di tanda selamat datang, Bill meledakkan bom dan menghancurkan salah satu mobil polisi. Tapi sheriff dan dua deputi lainnya selamat, dan mengejar Bill ke dalam hutan. Bill keluar dari mobil dan mencoba memperingatkan mereka, bahwa mereka tidak boleh mengikutinya lebih jauh. Namun mereka tak mengindahkan peringatan Bill, dan mereka segera mulai menembaknya. Bill menanggapi hal ini dengan meledakkan mobilnya, dan menyebabkan dua deputi terbunuh dengan instan, lalu kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Sheriff Melvoy Melehoy tidak punya pilihan selain untuk mengejar psikopat ini sendiri, tanpa bantuan dari rekan-rekannya yang telah meninggal. Pengejaran berlanjut melalui hutan, sampai sheriff tidak dapat melihat apapun kecuali pepohonan. Dia mulai mencari jejak yang bisa dia ikuti, tetapi tanpa diduga, dia diserang dari belakang. Akhirnya, Bill dengan brutal menikamnya dan meninggalkannya di sana, yang segera mati karena kehabisan darah. Setelah itu, dia bergegas ke Evan, yang terkejut melihat penampilannya dan jumlah uang yang dibawanya. Bill menggunakan pistol bius untuk melumpuhkan Evan, lalu dia menaruh pistol di tangannya dan tanpa henti menembaknya di kepala. Dengan menggunakan cara ini, Bill berpura-pura bunuh diri dan menyalahkan Evan atas pembantaian yang telah ia lakukan. Setelah melakukan adegan bunuh diri yang disimulasikan, ia membakar segala barang bukti dan kembali ke rumah. Bill berbaring di sofa sambil menonton berita, di mana orang tuanya yang khawatir muncul dan memeriksanya. Bill menunjukkan wajah terkejutnya, dan memberitahu mereka bahwa temannya Evan yang telah melakukan semua kejahatan ini. Setelah itu dia meninggalkan mereka dalam ketakutan. Di kamar tidurnya, kita bisa melihat Bill mengemasi barang-barangnya dan uangnya ke dalam koper. Pada saat yang sama, TV menunjukkan bahwa ayah Evan yang sangat menentang pemerintah, sedang ditangkap. Bill sangat senang karena rencananya yang sempurna berjalan dengan baik. Namun tiba-tiba dia melihat ayah Evan meneriakkan namanya, dan bersikeras bahwa Bill yang melakukan semua ini. Ketika dia mendengar hal ini, dia segera mengambil kopernya dan meninggalkan kamarnya. 2 tahun setelah kejadian ini, dia memposting video online dan menjelaskan tentang apa yang dia lakukan. Dia juga mengulangi kekhawatirannya tentang kurangnya sumber daya dan kelebihan populasi di bumi. Dia mengklaim bahwa ia memiliki solusi untuk masalah ini, sehingga orang lain mungkin dapat mempertahankan sedikit lebih banyak kehidupan. Ini artinya, ia akan memulai pembantaian lagi, sama seperti yang telah ia lakukan dengan sukses. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe.